Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, kakak-kakak panitia, serta yang kami banggakan rekan-rekan inovator muda Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Tadulako 2023. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan saya Muhammad Saiful Qawi sebagai ketua tim, kemudian rekan saya Ilma Sururina sebagai anggota 1 dan Fadilatul Muqaddarah sebagai anggota 2 dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah Ibu Putri Nur Malasari Magister Pendidikan. Baik, di sini kami akan memaparkan terkait inovasi kami di bidang lingkungan guna menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 menjadi sebuah mimpi besar bagi bangsa Indonesia, di mana harus unggul dalam segala aspek, dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan menjadi negara yang dewasa dalam mengatasi berbagai isu permasalahan dunia. Namun, dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 tersebut, masih memiliki berbagai rintangan hingga saat ini, salah satunya terhadap bencana alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan sejarah, Indonesia telah terjadi sebanyak 7 kali bencana selama rentang waktu 38 tahun, yaitu bencana gempa dan bencana tsunami. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi terjadinya tsunami di Indonesia yaitu sekitar 30.963 km atau setara dengan 57% terkena dampak tinggi dari terjadinya tsunami. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang disebut sebagai negara yang mempunyai panjang garis pantai terpanjang di dunia, maka sangat potensial sekali bagi wilayah Indonesia, khususnya masyarakat perairan pesisir. Kondisi masyarakat wilayah pesisir banyak yang mata pencariannya sebagai seorang nelayan atau petambak. Apabila kondisi ini sangat rentan dengan terjadinya tsunami, maka akan berdampak pada mata pencaharian dan sistem ketahanan mereka sangat terancam. Kemudian, apabila mereka tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar, maka ancaman kelaparan dan kemiskinan akan menghantui mereka setiap saat. Sehingga, mengingat pentingnya eksistensi perairan bagi kondisi masyarakat pesisir, khususnya para masyarakat yang mata pencariannya sebagai seorang nelayan, di mana kondisi yang rentan terjadinya tsunami, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah inovasi teknologi berkelanjutan berupa TWAR. TWAR atau Tsunami Wave Response merupakan inovasi teknologi berkelanjutan yang memanfaatkan basis kabel Basonameter Hybrid yang diperuntukkan untuk mitigasi terhadap bencana tsunami pada kapal nelayan, di mana inovasi ini diciptakan mengingat akan pentingnya memberikan sumber informasi bencana bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat wilayah pesisir. Kemudian, inovasi TWAR ini selain membantu dalam mitigasi bencana tsunami, teknologi ini juga membantu mempersiapkan menuju Indonesia Emas 2045 melalui inovasi teknologi yang inovatif dan futuristik, khususnya pada bidang lingkungan yang bertujuan untuk menghadapi berbagai permasalahan terhadap bencana alam di Indonesia. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan bangga mempersembahkan inovasi futuristik berupa TWAR, Tsunami Wave Response, inovasi teknologi berkelanjutan berbasis kabel Basonameter Hybrid sebagai upaya mitigasi bencana tsunami pada kapal nelayan menuju Indonesia Emas 2045. Konsep inovasi teknologi TWAR sebagai teknologi mitigasi bencana tsunami pada kapal nelayan dapat dilihat dari hasil analisis SWOT dan PESTEL. Menurut hasil analisis SWOT menyatakan bahwa inovasi teknologi TWAR memiliki kekuatan untuk membantu para nelayan agar dapat mengetahui indikasi terjadinya bencana tsunami ketika mereka berada di atas permukaan laut. Kemudian memberikan informasi secara lebih cepat dan akurat. TWAR juga menggunakan basis kabel Basonameter Hybrid yang diketahui memiliki daya tarik dan fleksibilitas yang tinggi terhadap ukuran kabel yang lebih ringkas. Serta TWAR menggunakan basis kabel Basonameter Hybrid yang memiliki daya tahan yang lebih lama hingga bertahun-tahun jika dibandingkan dengan buoy. Sedangkan kekurangan inovasi teknologi TWAR adalah belum diuji coba secara maksimal, kemudian pembiayaan yang cukup besar, dan pemerataan teknologi yang belum dapat dilaksanakan secara merata. Sedangkan peluang inovasi teknologi TWAR yaitu dapat terjalin kerjasama dengan kementerian yang ada di Indonesia dan dapat terjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia, berpotensi menjalin hubungan kooperatif dengan negara yang rentan terhadap bencana tsunami dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian,
Ancaman dari inovasi teknologi Tiwar yaitu dapat diakui secara pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta dapat digantikan dengan teknologi serupa yang lebih canggih. Kemudian, teknologi Tiwar juga memiliki potensi keberlanjutan yang dapat dilihat dari rentang waktu ke waktu. Pada tahun 2023 sampai 2026, teknologi dirancang, kemudian teknologi dikembangkan dan teknologi memiliki hak milik. Selanjutnya pada tahun 2026 sampai tahun 2029 menjalin hubungan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta menjalin hubungan dengan BMKG, BNPB, dan BPPT. Selanjutnya, pada tahun 2029 hingga waktu yang tidak ditentukan, teknologi siap digunakan. Teknologi mendukung persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Teknologi mendukung 3 program SDGs yaitu poin ke-8, ke-13, dan 14, serta teknologi dikembangkan menurut perkembangan zaman. Cara kerja Tiwar berbasis CPT hybrid sebagai teknologi dalam mitigasi bencana tsunami pada kapal nelayan yang dapat menangkap gelombang radio dari stasiun sistem komunikasi dan elektronik, yaitu dengan cara meletakkan OBU atau Ocean Bottom Unit di dasar laut agar dapat mendeteksi gelombang tsunami, karena di dalamnya terdapat sensor seperti akselerometer dan seismometer. OBU ini dilindungi oleh canister frame yang berbentuk tabung sehingga tidak rawan dari kebocoran dan tekanan air. OBU yang dilindungi canister frame dipasang kabel fiber optik sejauh 7 km yang terhubung dengan stasiun sistem komunikasi dan elektronik di darat. Tujuan dipasang kabel fiber optik adalah membawa sinyal jika terjadi indikasi terjadinya tsunami dengan kecepatan sekitar 10 menit. Dalam saluran fiber optik dipasang pitch-min hole guna mengontrol koneksi kabel fiber optik yang ada di dasar laut dan di stasiun yang ada di darat. Sinyal yang telah sampai di stasiun komunikasi dan elektronik kemudian diteruskan ke alat Tiwar yang berada di kapal nelayan berupa gelombang radio. Sehingga dengan adanya alat Tiwar di kapal nelayan yang dilengkapi dengan kanal VHF wireless transceiver yang berdaya transmisi sebesar 27 dBm dengan capaian jarak 7,27 km, seorang nelayan dapat dengan cepat mendapatkan informasi jika terdapat indikasi terjadinya tsunami. CBT hybrid yang dipasang di dasar laut selain meneruskan sinyal ke kapal nelayan yang ditangkap oleh Tiwar juga memberikan informasi kepada BMKG untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar pantai. Tiwar berbasis CPT hybrid merupakan inovasi teknologi yang masih minim sekali diimplementasikan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat atau bahkan belum pernah sama sekali. Oleh karena itu, kami menawarkan langkah strategis untuk mengimplementasikan Tiwar berbasis CPT hybrid sebagai teknologi dalam mitigasi bencana pada kapal nelayan. Yang pertama adalah tahap analisis, yaitu menganalisis kebutuhan masalah dengan cara melakukan observasi lapangan terhadap suatu masalah. Yang kedua, tahap perancangan, yaitu meliputi perancangan atau pendesainan sistem teknologi Tiwar berbasis CPT hybrid dengan penyesuaian terhadap indikasi masalah. Yang ketiga, tahap uji coba, yaitu meliputi penguji cobaan pada sampel, yaitu pada kapal nelayan di laut. Yang keempat, yaitu tahap penyelesaian, yaitu apabila teknologi Tiwar tidak berhasil terhadap percobaan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan perbaikan dan pendesainan ulang atau evaluasi terkait data ketidakberhasilan yang masuk. Kemudian, apabila teknologi Tiwar berhasil, maka akan berlanjut ke tahap berikutnya. Yang kelima, yaitu tahap sosialisasi dan konsolidasi awal, berupa tahap pengenalan dan konsolidasi awal kepada pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi Tiwar. Yang keenam, yaitu tahap controlling, berupa dilakukan dengan monitoring selama teknologi Tiwar digunakan. Yang ketujuh, tahap sosialisasi akhir pengenalan teknologi kepada target, yaitu para nelayan. Kedelapan, tahap operasi dan evaluasi lanjutan, yaitu berupa pemantauan ketika teknologi beroperasi dan akan dilakukan proses evaluasi secara berkelanjutan terhadap teknologi. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya yang pertama, Tiwar merupakan inovasi teknologi berkelanjutan yang memanfaatkan basis kabel base tsunami hybrid yang diperuntukkan untuk mitigasi terhadap bencana tsunami pada kapal nelayan. Yang kedua, konsep inovasi Tiwar ini dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT dan Vestel, di mana inovasi ini untuk mempersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga, rancangan teknologi Tiwar ini terdiri dari 2 rancangan pengembangan, yaitu rancangan fisik dan rancangan potensi keberlanjutan. Yang terakhir, langkah strategis implementasi teknologi Tiwar ini terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari observasi masalah hingga operasi dan evaluasi lanjutan.
Baik, demikianlah pemaparan dari inovasi kami. Saya selaku ketua tim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.